Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Cahya Ramlan Kusuma, yang kedua ada Diana Sofa, dan yang ketiga ada Dwi Purnomo Aji. Nah, di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai teknologi pembuatan produk plastik. Nah, ada beberapa macam dalam pembuatan produk plastik ya. Nah, langsung aja kita klik tombol start di sini. Macam-macam teknologi pembuatan produk plastik. Nah, di sini yang pertama ada blow molding, yang kedua ada extrusion, yang ketiga ada vacuum forming, dan yang keempat ada injection molding. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu blow molding. Nah, untuk extrusion, vacuum forming, dan injection molding akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Diana Sofa dan Dwi Purnomo Aji. Nah, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Apa sih blow molding itu? Ya, blow molding, teman-teman bisa dilihat ya, ini mesin blow molding, dan di sini itu adalah hasil dari buatan dari mesin blow molding. Nah, slide selanjutnya. Nah, pengertian dari blow molding. Blow molding merupakan suatu metode mencetak benda atau produk yang berongga yang dengan cara meniupkan atau menginjeksikan udara dengan tekanan tertentu ya ke dalam suatu material tersebut. Nah, ini bagian-bagian dari blow molding. Ada air hose, deheat, molten plastic, extruder, cooling line, mold cavity, partition, mold valve, ada mold part. Nah, mold part ini nanti untuk hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya ini tahapan proses blow molding. Nah, yang pertama itu adalah peleburan resin atau plastic sizing. Nah, di sini seperti pada saat proses pencairan atau supaya lunak ya, supaya kalau di saat dikasih tekanan pada saat ditiup dan sampai nanti bendanya mengikuti dari cavity-nya. Nah, yang kedua adalah pembuatan partition dengan cara extrusion atau pembuatan preform dengan cara injection. Yang ketiga adalah peniupan atau pemompaan dengan udara bertekanan pada partition tadi atau preform dengan diikuti dengan proses pendinginan. Nah, setelah itu langkah yang keempat adalah pelepasan produk dari bagian cetakan. Dan yang terakhir tentunya adalah finishing produk, karena pada sisi-sisi botol tadi pasti ada sisa-sisa yang tidak terpakai dan itu harus di finishing atau di cutter atau dibersihkan. Nah, contoh-contoh produk blow molding di sini adalah ada jerigen, ada botol minuman, dan ada botol-botol seperti botol bedak. Nah, ciri-ciri dari produk blow molding itu sendiri, produknya mempunyai rongga. Nah, seperti botol kan itu mempunyai rongga ya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh kedua teman saya, yaitu Diana Sofa dan Dwi Purnomo Aji pada masing-masing bagiannya ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai teknologi extrusion. Jadi di sini bisa dilihat ya animasinya extrusion kira-kira seperti apa. Next. Apa itu extrusion? Jadi extrusion itu adalah proses pembuatan plastik termoplastik yang berbentuk profil atau bentukan yang sama dengan ukuran panjangnya yang cukup besar. Jadi bisa dilihat di animasinya. Di sini hasil produknya itu benda dengan ukuran panjang yang cukup besar. Ini ada bagian-bagian extrusion. Yang pertama ada motor, linkage, kemudian ada truss bearing, ada hopper. Di sini nanti diisi biji plastik yang nanti akan turun ke screw. Sini ada screw, ada heating zone,
daerah pemanasan yang berfungsi untuk memanaskan biji plastik sehingga biji plastik bisa meleleh. Dan ada base, dasaran, ini ada extruder, ada fan port, ada breaker plate, screen pack and adapter ring, the die, the extruded, the sizing plate, ada cooling, ada pendinginan, di sini ada air, dan ada vacuum port, caterpillar roller, the puller, ada wind up or cut off, ada tempat pemotongan. Kemudian proses extrusion bisa dilihat dari animasinya. Bahan ekstrusi berbentuk butiran plastik ditempatkan dalam hopper, langsung masuk ke dalam barrel extruder. Di sini masuk ke bawah. Kemudian internal friction yang timbul pada skru diikuti dengan pemanasan pada selimut atau silinder barrel. Jadi di sini ada gesekan dalam yang timbul pada skru tadi sehingga terjadi pemanasan. Dan extruder akan memanaskan dan mencairkan bahan ekstrusi karena gerakan skru juga menimbulkan tekanan pada barel. Jadi di sini ada pemanasan sehingga butiran plastiknya mencair. Kemudian material termoplastik yang dipanaskan sampai cair diekstrusikan secara kontinu melalui lubang cetakan. Kemudian die atau cetakan memberikan bentuk. Unit penekan mendorong bahan keluar dari lubang die. Produk didinginkan dan dikontrol bentuknya. Next, produk hasil extrusion. Di sini bisa dilihat produknya. Ciri-ciri produk plastik hasil extrusion adalah produk berbentuk batang silinder, tabung berongga, pipa atau profil tertentu. Di sini ada profil ya. Ya, melanjutkan presentasi sebelumnya, di sini ada vacuum forming. Vacuum forming merupakan proses di mana lembaran termoplastik dipanaskan dan dideformasi menjadi bentuk yang diinginkan. Jadi intinya itu lembaran plastik diletakkan di atas cetakan yang akan dibentuk. Nah, di mana cetakan itu diletakkan di atas mesin vakum yang nantinya akan menarik udara yang berada di antara lembaran plastik dengan cetakan dan mesin vakum tersebut, sehingga lembaran plastik yang sudah tervakum tadi mengikuti bentuk dari cetakan yang diinginkan. Mesin vakum tadi terdiri dari lubang-lubang yang berukuran sama dan terdistribusi secara merata di atas mesin vakum tersebut. Selanjutnya di sini ada gambaran bagaimana proses vacuum forming itu terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa lembaran plastik berwarna putih ini diletakkan di atas cetakan berbentuk robot, dan cetakan berbentuk robot tadi diletakkan di atas mesin vakum. Nah, dapat dilihat di atas bahwa di mesin vakum ini terdapat lubang-lubang kecil yang berukuran sama dan terdistribusi secara merata, di mana fungsi dari distribusi lubang tadi dimaksudkan agar udara yang tervakum di antara mesin dan cetakan tadi itu dapat dikeluarkan dengan sempurna dan tidak menjadikan suatu kecacatan. Di sini ada bagian-bagian dari mesin vacuum forming, di mana yang pertama ada cetakan terletak di sini, lalu ada vacuum chamber di sini. Nah, vacuum chamber ini tujuannya untuk menyedot udara yang terletak di atas cetakan di sini. Nah, di sini ini ada tuas untuk menghidupkan vacuum chamber sehingga nanti udara yang terdapat di antara cetakan dengan mesin itu dan juga
lembaran plastik dapat dikeluarkan secara sempurna. Di sini ada beberapa keuntungan dari vacuum forming. Yang pertama itu tidak perlu tekanan tinggi, lalu kekuatan cetakan yang tidak terlalu tinggi, lalu mudah dicetak untuk berbagai bentuk, mau itu mudah ataupun rumit, itu semua bisa dicetak menggunakan vacuum forming. Lalu ada mudah diautomasi, di mana pada zaman sekarang ini dapat mudah sekali untuk mesin-mesin untuk diautomasi. Lalu produksi yang dilakukan dengan amat cepat, dan terakhir produk yang dihasilkan relatif amat seragam. Kerugiannya di sini adalah satu cetak forming yang terjadi adalah webbing, di mana permukaan plastik menjadi mengkerut atau kusut karena pemanasan yang terlalu tinggi dan tidak merata, serta daya hisap dari vakum itu sendiri yang terlalu lemah. Selanjutnya di sini ada hasil produk dari vacuum forming, dan antaranya seperti ini. Kalau dilihat di sini merupakan salah satu atau berbagai produk seperti cetakan yang digunakan untuk berbagai produk makanan. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri dari produk plastik hasil vacuum forming, yaitu yang pertama adalah produknya itu tidak berunggah. Terus yang selanjutnya adalah biasanya digunakan sebagai wadah dengan ketebalan yang cenderung tipis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diana Sofa. Ada injection molding. Nah, di sini bisa dilihat animasinya. Kira-kira prosesnya nanti seperti ini. Langsung saja. Pengertian injection molding. Jadi injection molding adalah metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan sehingga mengeras. Next, bagian-bagian injection molding. Sini ada clamping, pengklem, clamping bar, ada rear flatten, ada ejector bar, ejection system, ada mold part, cetakan, ada movable flatten yang bisa bergerak, ada mold core, ada cavity, the stationary flatten, tie bar, ada barrel, ada di sini ada nozzle untuk memasukkan cairan plastik, dan ada reciprocating screw, ada heater pemanasan, ada molten plastik, ada biji plastik, hopper, ada screw motor driver. Next, proses injection molding. Ini di sini bisa dilihat animasinya. Proses injection molding dimulai dari cetakan menutup, kemudian skru akan mulai bergerak maju ke depan untuk injeksi material ke dalam cetakan. Rongga cetakan atau cavity akan terisi material berbarengan dengan majunya skru. Ketika rongga cetakan atau cavity mulai terisi penuh hingga komplit, skru akan terus mendorong maju. Ketika rongga atau cavity mulai didinginkan dan gate mulai keras, kemudian skru mulai berputar untuk mempersiapkan slot selanjutnya. Cetakan membuka untuk mengeluarkan part. Cetakan menutup dan memulai selanjutnya. Memulai cycle selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri produk hasil injection. Yang pertama ada bentuk produk tidak memiliki rongga tertutup atau rongga berbentuk botol. Di sini ada gelas, dia terbuka gini. Kemudian ketebalan dinding relatif sama. Dia memiliki ketebalan dinding yang relatif sama. Kemudian terdapat penampang kecil berbentuk lingkaran berupa titik atau persegi yang terpotong atau tersayat, disebut gate atau tempat masuknya. Jadi ada bekas bulatan kecil-kecil, itu yang namanya gate. Kemudian terdapat garis tipis pada sekeliling permukaan
Sini di sekelilingnya itu disebut parting line. Ya, sekian dari kami dari kelompok 1, presentasi tentang teknologi pembuatan produk plastik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.